Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua, terutama untuk teman-teman semua dari kelas 5 SD. Karena pada kesempatan kali ini, bukan kelas 5 ya, untuk kelas 6 SD. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal lanjutan ujian sekolah atau US, atau bisa disebut juga dengan USBN, pelajaran IPA. Jangan lupa teman-teman semua share video ini ke teman-teman lainnya, ke grup WhatsApp-nya, grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Hai Ginsing. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 12. Bagi teman-teman semua yang belum nonton part pertamanya, nanti linknya ada di deskripsi atau ada di akhir video ya. Nanti silakan teman-teman semua cek part yang pertamanya, ada di deskripsi linknya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke sini. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada gambar 4 sendi, tetapi sendi di sini antara gambar dengan nama sendinya ini masih belum benar. Nah, manakah yang benar? Ya, pasangan antara gambar dan nama sendi yang tepat adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat gambar sendi yang pertama. Apakah gambar sendi yang pertama ini adalah sendi putar? Ternyata gambar sendi yang pertama ini adalah bukan sendi putar. Akan tetapi ini adalah gambar dari sendi gulung. Berarti nomor 1 salah. Tidak sama antara gambar dengan namanya ya. Oke, sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, ini gambarnya, ini seperti gambar pipa ya, sambungan pipa pralon. Apakah gambar ini adalah sendi pelana? Ternyata ini adalah sendi engsel. Ini kalau kita melihat arahnya ya, ini adalah sendi engsel. Berarti nomor 2 juga ini salah. Tidak sama antara gambar dengan namanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah sendi engsel. Ya, benar atau salah? Nomor 3 salah. Ini adalah sendi pelana. Jadi ketukar-tukar ya. Sendi pelana harusnya namanya di sini, sendi engsel harusnya namanya di sebelah sini ya. Nah, berarti yang nomor 3 salah. Berarti jawabannya sudah pasti yang nomor 4, yaitu sendi putar. Nah, kalau kita melihat arahnya saja ini kan sudah memutar tuh arahnya ya. Berarti ini adalah jawaban yang tepatnya yang D ya, nomor 4, sendi putar antara nama dengan gambar benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Budi mengeluh terasa perih dan kembung disertai rasa mual pada bagian perutnya. Hal tersebut disebabkan karena getah lambung terlalu banyak, mengeluarkan asam lambung sehingga dinding lambung menjadi luka. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit di atas adalah titik-titik. Nah, ini biasanya penyakit apa? Iya, bisa penyakit MAH, yaitu berkaitan dengan lambung. Ya, nah caranya agar mencegah penyakit ini bagaimana? Caranya yaitu dengan mengatur pola makan. Ya, pola makannya semakin teratur, maka kemungkinan datangnya penyakit ini kepada si Budi tidak akan datang karena pola makannya sudah teratur. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, dari pola makan yang teratur. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Rambut mulai memutih. 2. Ingatan mulai berkurang. 3. Gigi mulai tanggal. 4. Wajah berkeriput. Ciri-ciri di atas menunjukkan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada titik-titik. Sudah jelas di sini ada wajah berkeriput, rambut mulai memutih, ini adalah ciri perkembangan manusia menuju tua. Ya, jadi jawabannya adalah D, tua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini kolom pertama ada jenis penyakit. Penyakit yang pertama ini COVID-19 ya, yang sekarang rame tahun-tahun kemarin, dari tahun kemarin. Kemudian yang kedua ada rabies, yang ketiga ada malaria, yang keempat ada flu burung, yang kelima ada kaki gajah, dan ini penyebabnya. A. Virus H5N1, B. Corona, C. Virus rabies, D. Parasit Plasmodium, dan yang E itu adalah cacing planaria.
Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita pasangkan dulu ya menggunakan tanda panah. Yang pertama, jenis penyakit COVID-19 atau COVID-19 atau bisa disebut corona. Maka pasangannya adalah disebabkan oleh virus corona. Nah, ya. Jadi ini. Oke, sekarang kita lanjut. Rabies. Nah, rabies ini pasangannya yang mana? Rabies ini disebabkan oleh virus rabies, sudah jelas ya, oleh virus rabies. Nah, berarti C pasangannya ya. Oke, kita cek nomor 3, malaria. Malaria disebabkan oleh apa? Malaria ini disebabkan oleh Anopheles betina atau cacing, bukan cacing, apa namanya, nyamuk ya, nyamuk Anopheles betina. Maka ini penyebabnya yaitu parasit Plasmodium. Nah, atau disebut juga dengan Anopheles betina. Nah, oke, sekarang kita lihat yang keempat, flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh apa? Flu burung penyebabnya itu adalah virus H5N1. Nah, ini ya, virus flu burung itu H5N1. Tahun berapa itu rame sekali tentang flu burung ya. Nah, oke, sekarang yang terakhir, kaki gajah. Nah, kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria. Nah, ini pasangannya. Ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu nih. Soalnya kan pasangan yang tepat untuk nama penyakit dan penyebabnya. Yang mana nih? Kita cek yang A. Jawaban yang A. Satu dengan B. Satu B. Oke, tepat. Ya. Kemudian 4 dengan E. 4 dengan E. Salah. Harusnya 4 dengan A. Berarti yang A salah. Ya. A salah. Kita cek yang B. 3 dengan D. 3 malaria dengan D. Oke, betul. Dan 5 dengan E. 5 dengan E. Nah, ini tepat ya. Tepat. Jawabannya yang B. Ya, kita cek dulu tapi yang C dan sama D-nya. Yang C 2 dan 3. 2 dan E. 2 dengan E. Salah ya. Harusnya 2 itu pasangannya dengan C. Oke, berarti yang C jelas salah ya. Kita cek yang terakhir yang D, 4 dengan A. 4 dengan A, betul. 3 dengan B. 3 dengan B. Salah, harusnya 3 dengan D. Ya, berarti jawabannya adalah sudah jelas yang B. Ya. Jadi seperti itu. Nanti silakan dihafalkan oleh teman-teman semua tentang jenis penyakit dan penyebabnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sebetulnya ada gambar tentang gambar ini pernapasan pada manusia ya, sistem pernapasan pada manusia. Tapi ini sudah gambarnya sangat jelas ya. Ini gambarnya di sini yaitu paru-paru ya. Ini paru-paru manusia yang ditunjukkan itu adalah di sebelah pojoknya di bawah ya, itu adalah alveolus. Nah, teman-teman harus tahu mana letaknya alveolus, mana bronkus, bronkeolus. Ya, teman-teman harus tahu. Nah, ini yang ditunjukkan ini oleh tanda panah, walaupun gambarnya tidak jelas ini adalah organ alveolus. Ya, alveolus ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari alveolus adalah untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kalau ini masih fungsi dari bagian hidung. Ada dari rambutnya, kemudian ada dari seliput hidungnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang tepat D. Ya, itu fungsi organ dari alveolus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Proses pembuatan ikan asin. Nah, memanfaatkan proses perubahan wujud titik-titik. Biasanya ikan asin itu diapain? Ya, biasanya ikan asin itu dijemur. Maka yang tadinya mencair, ya yang tadinya cairan, ada airnya, ada apanya. Ya dalam ikan tersebut, dalam ikan asin tersebut, ketika dipanaskan akan apa terjadi? Penguapan. Maka di sini dalam proses pembuatan ikan asin itu adalah menguap. Nah, ya. Jadi jawabannya menguap atau penguapan. Bukan menguap
Wah, gitu ya bukan ya. Jadi ini penguapan ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini nomor 18. Ini gambar apa kira-kira? Ini sepertinya gambar panci ya. Panci yang ada tutupnya yang bisa ada pegangannya ini. Ya, karena hitam jadi tidak jelas ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bagian yang ditunjukkan gambar berikut secara urut adalah titik-titik. Sudah jelas biasanya kalau yang dipegang itu alat dapur ini adalah isolator ya. Isolator itu adalah bahan yang tidak menghantarkan panas ya, tidak bisa menghantarkan panas atau menghambat panas. Jadi nomor satu ini adalah isolator, kita tandai ya I itu isolator. Kemudian yang kedua ini, nah ini atasnya juga biasanya ditutup panci itu ya. Dalam tutup panci biasanya itu terbuat dari plastik juga. Plastik juga itu berasal dari bahan isolator atau tidak menghantarkan panas ya, tidak menghantarkan panas. Dan yang terakhir ini samping-sampingnya ini ya, ini adalah konduktor atau bahan yang menghantarkan panas. Berarti jawabannya yang mana? Isolator, isolator, konduktor. Isolator, isolator, konduktor. C berarti jawabannya ya. Oke. Oke. Sekarang kita langsung ke soal berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sedang menyetrika ya. Menyetrika jarinya ada 4 ya. Ada 5 ya. Sebelah sana jempolnya nggak kelihatan. Nah, alat listrik yang mengalami perubahan energi yang sama dengan gambar tersebut, titik-titik. Nah, ini kan setrika itu dari energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Energi listrik ya, dari listrik, energi listrik, L itu energi listrik berubah menjadi energi panas atau energi kalor ya, energi panas. Oke. Nah, kita cek A. Motor listrik. Nah, motor listrik itu perubahan energi apakah, Pak? Kalau motor listrik itu perubahan dari energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ya, energi kinetik atau gerak. Sekarang kita cek yang B, berarti yang A salah ya. Yang A salah. Kita cek yang B. Magicom. Magicom tempat untuk masak nasi ya. Magicom. Nah, Magicom, teman-teman tahu Magicom? Iya, pasti tahu ya. Nah, Magicom ini adalah perubahannya dicolokin, berarti itu listrik ya. Listrik berubah menjadi panas. Nah, berarti sama nih antara setrika dengan Magicom. Ya, kita tandai dulu, berarti yang B benar. Ya, kita cek yang C dulu, kipas angin. Kipas angin itu dari listrik menjadi kinetik atau gerak. Nah, berarti salah, tidak sama ya. Sedangkan yang D, hair dryer itu adalah untuk mengeringkan rambut. Biasanya eh, para kaum wanita atau teman-teman yang perempuan ya, ini pasti tahu hair dryer. Ini untuk mengeringkan rambut. Nah, perubahan energinya apa? Perubahan energinya ini sama dengan kipas angin. Ya, karena bergerak memutar. Nah, ini perubahan energinya dari listrik menjadi gerak atau kinetik, berarti salah. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang B, Magicom. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Kaca yang pecah akibat terkena lemparan batu. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat titik-titik. Oke, misalkan ini adalah kaca, ya, ini kaca. Kaca ini kan awalnya datar ya, datar utuh, ya. Kemudian dilemparlah batu ke sini, ini batu dilempar, ya, ke sini lempar, prank, pecah, ya. Kemudian berantakanlah kacanya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya akan berubah. Yang tadinya datar utuh, maka bentuknya berubah. Maka gaya membuktikan apa? Merubah bentuk benda. Kaca yang tadinya utuh menjadi berantakan. Maka jawabannya adalah C, merubah bentuk benda. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Nah, ini rangkaian listrik A dan B. Ini kira-kira yang A apa ini? Iya, ini seri. Kita tandai ya, ini seri. Kemudian yang B, ini adalah rangkaian listrik paralel. Ya.
teman-teman harus bisa membedakan mana seri dan paralel. Seri itu ya cuma ada satu ini rangkaian ya, semuanya berjajar. Kemudian kalau paralel ya ada tersusun dari beberapa kabel ya, banyak sekali. Oke, sekarang kita cek perbedaannya yang mana yang betul. Yang A, rangkaian A atau rangkaian seri menyala lebih terang daripada rangkaian B. Yang A benar atau salah? Salah. Ya, salah. Kenapa? Seharusnya rangkaian B lah atau yang paralel lah yang seharusnya lebih terang. Ya, sedangkan yang seri ini ya, semakin lampunya jaraknya semakin jauh, ya itu akan semakin redup. Ya, akan semakin redup. Nah, semakin dekat dengan baterai, ya itu semakin terang. Sedangkan semakin jauh, ini akan semakin redup. Ya. Nah, berarti yang A salah. Jadi yang lebih terang itu adalah paralel. Oke, sekarang kita cek yang B. Rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan rangkaian B. Rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan dengan rangkaian B. Benar atau salah? Nah, benar. Ya, rangkaian A ini, yang seri ini, energinya lebih hemat dibandingkan dengan rangkaian paralel. Ya, oke, kita cek dulu yang C, berarti yang B benar ya. Kita cek yang C, rangkaian A atau rangkaian seri menyala lebih merata daripada rangkaian B. Apakah benar ya, rangkaian seri ini lebih merata nyalanya? Tidak. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ketika rangkaian seri semakin jauh jaraknya baterai ini, maka jarak lampu yang terjauh ini akan semakin redup nyalanya. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel. Nyalanya merata. Nah, makanya di rumah itu kebanyakan rangkaian paralel atau rangkaian gabungan. Nah, jadi seperti itu. Ya, berarti jawaban yang C ini salah. Seharusnya yang merata itu yang paralel. Ya. Kita cek yang D, rangkaian A menyala lebih cepat daripada rangkaian B. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, yang lebih cepat menyala itu rangkaian yang B. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan rangkaian B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor berapa? Nomor 22 ya. Nomor 22. Oke, ini. Energi listrik yang sekarang kita nikmati berasal dari batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut ini cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ditanyakan adalah cara menghemat energi. Kita cek yang A. Menggunakan dua alat listrik yang fungsinya sama. Ya, jelas ini salah ya. Nah, seharusnya gunakan saja satu ya. B. Mematikan lampu kamar pada malam hari. Oke, ini betul. Ya, kalau malam hari ya kita matikan saja. Tapi biasanya teman-teman pada takut ya kalau lampunya dimatikan. Padahal itu adalah upaya untuk menghemat energi listrik. Ya, kita cek yang C. Menonton TV sambil tiduran. Ini salah. Ya, kalau kitanya tidur berarti TV-nya yang nonton kita. Yang C salah ya. Kita cek yang D, menyalakan lampu di siang hari. Ini juga salah, sudah jelas ya. Ngapain ada cahaya matahari, lampu dinyalain ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 23. Perhatikan alat dan bahan berikut. Satu baja, dua kabel tembaga, tiga magnet, empat baterai, lima paku besi. Dari daftar tersebut, alat yang digunakan untuk membuat elektromagnetik, ditunjukkan oleh angka. Teman-teman tahu elektromagnetik? Iya, elektromagnetik itu cara membuat magnet dengan dialirkan atau dialiri arus listrik. Nah, caranya bahannya apa saja? Satu, baterai, ya. Kemudian si baterai itu dihubungkan dengan paku. Nah, kemudian paku ini nanti dihubungkan dengan tembaga ke sini, dililitkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, berarti alat yang digunakannya apa saja?
Satu, kabel tembaga, kemudian selanjutnya baterai, dan paku besi. Berarti 245. Mana nih 245? B jawabannya. Ya, jadi elektromagnetik itu adalah cara membuat magnet dengan dialirkan arus listrik. Oke, sekarang kita stop dulu ya. Ada suara adzan nih. Adzan Isya. Oke, kita stop dulu, berhenti dulu sampai adzannya berhenti. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi ada adzan Isya dan masih ada beberapa di musola yang ada adzan Isya ya, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, di sini perhatikan gambar mainan berikut. Ini ada mobil-mobilan dan di sini ada baterai ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan, ini kutub selatan, ini kutub utara. Jadi di masing-masing mobil ini di bawahnya ada magnet ya, ada magnet. Budi mempunyai dua mobil-mobilan yang bagian bawahnya terdapat magnet. Apa yang terjadi jika kedua mobil tersebut didekatkan bersama-sama? Nah, ini mobil, di sini ada magnet, kemudian ini adalah kutub selatan. Kemudian mobil yang satunya juga di sini kutub selatan. Yang terjadi apa? Ketika dua magnet didekatkan dengan kutub yang sama. Nah, ketika magnet ya, dua buah magnet didekatkan di mana itu kutubnya sama, selatan dengan selatan atau utara dengan utara, maka yang terjadi akan tolak menolak. Mobil yang satu akan mundur dan mobil yang satunya lagi akan mundur. Artinya apa? Ketika magnet didekatkan dengan dua jenis kutub yang sama, maka akan saling menolak, akan menjauh. Tetapi kalau magnet tersebut kutubnya berbeda didekatkan, misalkan di sini selatan, kemudian misalkan di sini ditukar, ini kutub utara, lalu mereka kedua magnet ini akan menempel berdekatan. Kalau jenis kutubnya berbeda, itu akan menjauh atau menolak. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kedua mobilan akan saling menjauh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut. 1 mutiara, 2 kemenyan, 3 batu bara, 4 marmer, kemudian 5 nikel, 6 lobster. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan oleh angka titik-titik. Oke, kita cek. Yang di sini yang tidak dapat diperbaharui lah, jawabannya adalah soalnya maksudnya tidak dapat diperbaharui. Nah, kita cek nomor 1, mutiara. Mutiara ini apakah bisa diperbaharui? Bisa, ya. Ini mutiara itu berasal dari kerang, ya, yang ada di dalam laut. Nah, mutiara bisa diperbaharui. Berarti kita cek di sini, kita tulis P. P itu perbaharui ya. Kemenyan juga bisa diperbaharui. Ini P perbaharui. Batu bara, nomor 3 batu bara. Ini dapat diperbaharui atau tidak? Tidak. Nah, berarti satu nih yang nomor 3 tidak dapat diperbaharui. T ya, tidak dapat diperbaharui. Marmer. Marmer bisa diperbaharui atau tidak? Marmer tidak bisa diperbaharui. Ya, kita tulis di sini T juga. Kemudian nomor 5 nikel bisa diperbaharui atau tidak? Tidak bisa. Ya, nikel ini adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kita tulis di sini T tidak dapat diperbaharui. Lobster. Nah, ini lobster ini bisa diperbaharui karena terus bisa berkembang. Ya, berarti di sini P. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah batu bara, marmer, dan nikel. 3, 4, 5. D jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Ya, nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar gerhana ya. Gerhana apa? Ini adalah nomor 1 gerhana bulan, nomor 2 juga adalah gerhana bulan. Ya, gerhana bulan semua. Kalau gerhana matahari bagaimana? Gerhana matahari itu posisi bulan ada di depan bumi. Ya, kalau gerhana bulan itu posisi bulan itu ada di belakang bumi. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke cek pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar berikut. Gambar tersebut adalah titik-titik. Ini gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan gerhana bulan total karena matahari dalam bayangan penumbra. Kalau nomor 1 ini betul, ya betul. Ini adalah gambar gerhana bulan total. Tetapi alasannya di sini salah. Ini adalah bukan penumbra. Bulan ini, ya, bulan ini adalah umbra. Di dalam itu adalah umbra. Ya, kalau di luar ini adalah penumbra. Ini P, ya, penumbra. Berarti yang A salah ya. Oke, sekarang kita cek yang B ya. Gambar 2 menunjukkan gerhana matahari sebagian. Nomor 2 ini gambar matahari, salah ya. Ini gambar gerhana bulan ya. Gambar gerhana bulan, berarti yang B juga salah. Kita cek yang C, gambar 2 menunjukkan gerhana bulan sebagian. Nomor 2 ini gambar gerhana bulan sebagian, betul. Karena bulan berada dalam sebagian bayangan penumbra. Nah, ini itu di luar ini kan batas garis ini penumbra. Ya, tuh, ini P ya. Di sini penumbra, sedangkan di dalam ini adalah bayangan umbra. Ya, berarti benar ini adalah gerhana bulan sebagian karena bulan berada di dalam setengah, sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Ya, berarti C jawabannya. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 27. Perhatikan daftar peristiwa berikut. 1. Gerhana matahari. 2. Rasi bintang terlihat berbeda-beda. 3. Gerak semu tahunan. Kemudian 4. Terjadinya siang dan malam. 5. Gerak semu harian. 6. Perbedaan waktu. Dampak rotasi bumi terhadap bumi dari data tersebut ditunjukkan oleh angka. Nah, teman-teman harus hafal dampak rotasi bumi, dampak revolusi bumi, ya. Oke, yang termasuk ke dalam dampak rotasi bumi itu, ya salah satunya, 1. Terjadinya siang malam, 2. Gerak semu harian matahari, kemudian 3. Perbedaan waktu, kemudian 4. Perbedaan percepatan gravitasi bumi, dan yang terakhir itu pembelokan arah arus laut. Nah, berarti yang termasuk tadi yang disebutkan yang mana? 4. Terjadinya siang malam, gerak semu harian, dan yang terakhir perbedaan waktu. Nah, ini adalah dampak dari rotasi bumi. Berarti jawabannya yang mana? 4, 5, 6 D ya. Oke. Kita lanjut nomor 28. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Mengorbit pada matahari. 2. Tersusun atas debu dan es. Kemudian 3 ya, ini harusnya 3. Ukurannya lebih kecil daripada planet. D atau 4. Orbitnya di antara Mars dan Jupiter. Dari ciri-ciri tersebut, nama benda langit yang dimaksud adalah, nah, ini kita lihat di sini kata kuncinya yang D, ya, kemudian yang lain juga. Nah, benda langit yang terletak di antara Mars dan Jupiter ini adalah benda langit asteroid. Ya, asteroid. Berarti nomor 28 jawabannya A. Ya, jadi ingat-ingat teman-teman semua, benda langit yang orbitnya di antara Mars dan Jupiter itu adalah asteroid. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 29. Nah, ini ada gambar matahari, kemudian ini ada planet ya. Nama planet yang ditunjukkan oleh angka 2. 2 ini 2 ya. Ini 2, 6, 6, kemudian 8. Ini 8 ya. Oke, secara berturut-turut adalah, oke, teman-teman hafal Mepe, Buma, Yusa, Une. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, jadi itu cara menghafalnya. Mepe, Buma, Yusa, Une. Nomor 1 itu nah, ini Venus berarti ya. Venus, Meve, Buma, Yusa. Sa, ini nomor 6 itu Sa ya. Di sini nomor 5 itu Jupiter ya. Nomor 5 ini di sini harus ada planet tapi tidak tergambar ya. Ini nomor 5 itu Jupiter. Sa, Une, ne berarti Neptunus ya. Berarti Venus, Saturnus, Neptunus. Yang mana nih? Yang
C. Venus, Saturnus, Neptunus. Jadi seperti itu cara menghafal nama-nama bumi ya. Mepe, Buma, Yosa, Une. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 30. Oke. Nomor terakhir. Nanti ada esainya, ada isiannya. Tapi nanti di part yang selanjutnya saja, part ketiga ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Rumah yang sebagian besar ditutupi oleh kaca akan terlihat lebih terang jika dibandingkan kaca yang berwarna hitam. Hal ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat. Nah, ini kan kacanya warna hitam itu tidak akan lebih terang dibandingkan dengan kaca yang bening, ya akan lebih terang. Kenapa? Karena sifat cahaya ini memiliki sifat merambat lurus dan menembus benda bening. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ya. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya atau ke grup apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel Itu Baik Insting. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.